Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis permintaan efektif buah potong food court Universitas Pakuan. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yudia Mulia selaku dosen pengampu mata kuliah Business Feasibility. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Herianto dengan NPM 0211235152 dengan rekan saya. Nama saya Dika Fareji dengan NPM 0211230070. Nama saya Raffi Ranggana Fisya dengan NPM 2011-23095. Nama saya Lestiana Walia dengan NPM akhir 325. Next. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat saat ini semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap asupan gizi dan kesehatan tubuh, buah merupakan salah satu sumber vitamin mineral dan serat yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Namun demikian, tingkat konsumsi buah, khususnya di kalangan mahasiswa, masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, aktivitas yang padat, serta kurangnya praktisan dalam mengkonsumsi buah segar. Oleh karena itu, usaha buah potong hadir sebagai solusi dengan menyediakan buah segar yang telah dipotong, dikemas secara higienis, dan siap dikonsumsi sehingga dapat memenuhi kebutuhan cemilan sehat yang praktis bagi sivitas akademik Universitas Pakuan. Selanjutnya yaitu peluang usaha. Indonesia merupakan negara dengan potensi produk buah yang sangat melimpah. Namun pemanfaatannya masih belum optimal, khususnya dalam bentuk produk olahan bernilai tambah. Di sisi lain, tren gaya hidup sehat di masyarakat terus mengalami peningkatan, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Lingkungan kampus Universitas Pakuan memiliki aktivitas yang padat setiap hari, sehingga menciptakan kebutuhan akan makanan ringan yang praktis, sehat, dan mudah dikonsumsi. Kondisi tersebut menjadikan usaha buah potong sebagai peluang bisnis yang menjanjikan karena mampu menggabungkan ketersediaan bahan baku, kebutuhan pasar, serta tren konsumsi makanan sehat. Di next dik. Selanjutnya yaitu uraian kegiatan usaha. Usaha buah potong ini merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang penyediaan dan penjualan buah segar yang telah dipotong dan dikemas secara higienis. Lokasi usaha dirancanakan berada di food court Universitas Pakuan agar mudah dijangkau oleh mahasiswa dan sivitas akademika. Produk yang ditawarkan berupa berbagai jenis buah segar seperti pepaya, semangka, melon, mangga, dan anggur yang dipotong setiap hari untuk menjaga kesegaran dan kualitas. Buah potong dikemas dalam cup plastik sehingga praktis untuk dikonsumsi dan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang memiliki aktivitas padat di lingkungan kampus. Selanjutnya ada aspek pasar. Aspek pasar pada usaha buah potong ini menunjukkan adanya potensi yang cukup besar, khususnya di lingkungan Universitas Pakuan. Mahasiswa sebagai konsumen utama memiliki aktivitas perkuliahan yang padat sehingga membutuhkan makanan ringan yang praktis, mudah dikonsumsi dan tetap sehat. Selain mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikan juga menjadi pasar potensial karena memiliki pola aktivitas yang serupa. Lokasi usaha yang berada di food court Universitas Pakuan memberikan keuntungan strategis karena menjadi pusat perkumpulannya sivitas akademik, sehingga peluang terjadinya pembelian secara rutin cukup tinggi. Dengan harga yang terjangkau dan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, usaha buah potong memiliki peluang pasar yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis permintaan efektif. Analisis permintaan efektif dilakukan untuk mengetahui besarnya permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli dari konsumen potensial. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dalam studi kelayakan, permintaan efektif usaha buah potong ini di lingkungan Universitas Pakuan
diperkirakan sekitar antara 15 hingga 30 cup per hari dengan harga jual sebesar 10.000 per cup. Dengan asumsi hari potensial yang stabil, nilai permintaan efektif bulanan mencapai sekitar Rp31.414.530. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki daya beli yang cukup serta adanya potensi pendapatan yang menjanjikan bagi usaha buah potong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya dapat kita lihat tabel di dalam layar berdasarkan hasil analisis proyeksi permintaan efektif UMKM buah potong di tahun 2020 sampai 2024 diperoleh gambaran mengenai potensi permintaan real yang dapat direalisasikan oleh mahasiswa sebagai konsumen utama. Pada tahun 2020 jumlah mahasiswa sekitar 19.527 jiwa serta tingkat pengeluaran per kapita yang cukup tinggi. Selain itu, proporsi pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi serta konsumsi tertentu masih berada pada kisaran yang mendukung tingginya permintaan produk buah potong. Lalu memasuki tahun 2021, permintaan efektif mengalami penurunan signifikan menjadi 31.925. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah mahasiswa secara drastis menjadi 3.420 jiwa. Meskipun tingkat pengeluaran per kapita dan persentase pengeluaran makanan relatif stabil, hal ini menunjukkan bahwa jumlah konsumen memiliki pengaruh besar terhadap besarnya permintaan efektif. Lalu di tahun 2022, permintaan efektif kembali menurun menjadi 24.890.966. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah mahasiswa menjadi 2.907 jiwa, serta penurunan persentase konsumsi tertentu. Di tahun 2023, adanya pemulihan permintaan efektif dengan nilai sebesar 35.996.681. Ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengeluaran per kapita mahasiswa menjadi 1.731.560 perak. Lalu di tahun 2024, permintaan efektif kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 31.414.530. Penurunan ini terjadi karena pengeluaran makanan mencapai 50% dan konsumsi meningkat menjadi 5%. Namun jumlah mahasiswa yang terus menurun menjadi 2.636 jiwa menjadi faktor utama yang menahan pertumbuhan permintaan efektif. Lanjut, Tik. Proyeksi permintaan efektif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potensi permintaan dapat diwujudkan menjadi penjualan nyata. Dalam konteks usaha buah potong di Food Court Universitas Pakuan, potensi pasar didukung oleh jumlah sivitas akademi yang cukup besar, yaitu sekitar 2.636 mahasiswa pada tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa dan tingkat pengeluaran per kapita merupakan faktor dominan yang mempengaruhi permintaan efektif UMKM buah potong di Food Court Universitas Pakuan. Fluktuasi permintaan efektif selama periode 2020 hingga 2024 mencerminkan perubahan jumlah konsumen dan pola konsumsi mahasiswa. Oleh karena itu, UMKM buah potong perlu menyediakan strategi pemasaran dan skala produksi agar selaras dengan kondisi permintaan efektif yang ada. Lanjut, Dik. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada usaha buah potong ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang paling potensial. Berdasarkan aspek demografis, pasar usaha ini meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Universitas Pakuan. Dari aspek geografis, segmentasi difokuskan pada lingkungan kampus Universitas Pakuan sebagai lokasi utama kegiatan usaha. Sementara itu, dari aspek psikografis, konsumen yang dituju adalah individu yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan pola makan seimbang. Dari sisi perilaku, segmentasi diarahkan pada konsumen yang memiliki kebiasaan mengonsumsi camilan praktis di sela aktivitas perkuliahan maupun pekerjaan. Lanjut, Dik. Selanjutnya akan dilanjutkan pada rekan saya. Baik, selanjutnya target pasar dan positioning.
Target pasar utama dari usaha buah potong ini adalah mahasiswa Universitas Pakuan yang memiliki aktivitas perkuliahan yang padat dan membutuhkan makanan ringan yang praktis, namun tetap sehat. Selain mahasiswa, target pasar sekunder meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang berada di lingkungan kampus. Positioning produk ditetapkan sebagai cemilan sehat yang segar, higienis, praktis, dan memiliki harga yang terjangkau. Dengan positioning tersebut, usaha buah potong diharapkan mampu menjadi pilihan utama cemilan sehat bagi sivitas akademika Universitas Pakuan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT, usaha buah potong memiliki beberapa kekuatan utama, yaitu produk yang sehat dan bernilai gizi tinggi serta lokasi usaha yang strategis di lingkungan kampus, dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Namun, usaha ini juga memiliki kelemahan, antara lain umur simpan produk yang relatif pendek sehingga memerlukan pengelolaan stok dan produksi yang baik. Dari sisi peluang, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi faktor pendukung berkembangnya usaha buah potong. Sementara itu, ancaman yang dihadapi antara lain persaingan dengan jenis cemilan lain serta fluktuasi harga buah yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan usaha. Selanjutnya ada aspek teknis atau lokasi usaha. Lokasi usaha buah potong berada di Food Court Universitas Pakuan yang merupakan pusat aktivitas mahasiswa dan sivitas akademika. Pemilihan lokasi ini dinilai sangat strategis karena memiliki tingkat kunjungan yang tinggi setiap hari aktif perkuliahan. Food court menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa pada jam istirahat, sehingga peluang terjadinya pembelian secara spontan cukup besar. Selain itu, akses lokasi yang mudah dan lingkungan yang sudah dikenal oleh konsumen mendukung kelancaran operasional serta meningkatkan potensi penjualan usaha buah potong. Selanjutnya, ada aspek manajemen dan SDM. Aspek manajemen dan sumber daya manusia pada usaha buah potong ini disusun secara sederhana namun tetap efektif. Struktur organisasi usaha terdiri dari pemilik usaha yang berperan sebagai pengelola utama dan bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan bahan baku, serta pengawasan operasional. Selain itu, terdapat 1 hingga 2 tenaga kerja yang bertugas dalam proses produksi, pengemasan, pelayanan pada konsumen, dan pembagian tugas yang jelas dapat diharapkan meningkatkan efisiensi kerja, menjaga kualitas produk, serta memastikan kelancaran operasional usaha sehari-hari. Selanjutnya, ada aspek hukum. Dari aspek hukum, usaha buah potong ini termasuk dalam kategori usaha mikro dengan bentuk usaha perseorangan. Usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melengkapi perizinan dasar seperti nomor induk usaha atau NIB, dan izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. Selain itu, usaha juga memperoleh izin dari pihak pengelola Food Court Universitas Pakuan sebagai lokasi operasional. Dengan terpenuhinya perizinan tersebut, usaha buah potong dapat dijalankan secara legal dan tidak menghadapi hambatan hukum yang berarti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan tabel tersebut dari anggaran implementasi disusun untuk menggambarkan kebutuhan dana awal yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha buah potong di Food Court Universitas Pakuan. Penyusunan anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana yang tersedia dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan usaha pada tahap awal operasional. Total dana yang dibutuhkan dalam tahap implementasi awal adalah sebesar 6 juta. Dana tersebut bersumber dari modal sendiri sebesar 4 juta dan pinjaman bank sebesar 2 juta. Komposisi sumber dana ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan berasal dari modal pemilik, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pinjaman relatif rendah. Dana yang diperoleh dialokasikan untuk beberapa kebutuhan utama usaha. Sebesar 2.500.000 digunakan untuk pengadaan
booth atau gerobak sebagai sarana utama penjualan. Selanjutnya, dana sebesar 1.500.000 dialokasikan untuk pembelian showcase chiller guna menjaga kualitas dan kesegaran buah potong. Selain itu, harga 1.500.000 juga digunakan untuk mengadakan stok buah awal sebagai persediaan awal operasional, serta 500.000 untuk dialokasikan biaya sewa tempat tinggal area food court. Dari tabel selanjutnya adalah tabel anggaran operasional. Dari tabel anggaran operasional disusun untuk menggambarkan estimasi biaya yang dikeluarkan oleh usaha buah potong di food court Universitas Pakuan selama 3 tahun periode operasional. Pada tahun pertama, total biaya operasional usaha diperkirakan sebesar 80 juta ribu. Biaya tersebut terdiri dari biaya produksi sebesar 60 juta, biaya gaji sebesar 15 juta, biaya listrik, telepon, dan air sebesar 4 juta, serta biaya pemeliharaan alat sebesar 1 juta. 1 juta. Komponen biaya produksi merupakan biaya terbesar karena berkaitan langsung dengan pembelian bahan baku buah dan kebutuhan penunjang produksi. Pada tahun kedua, total biaya operasional meningkat menjadi 85 juta. Kenaikan biaya ini disebabkan oleh meningkatnya volume produksi dan penyesuaian biaya gaji serta biaya utilitas. Biaya produksi meningkat menjadi 63 juta, biaya gaji menjadi 16.500.000, biaya listrik, telepon, dan air menjadi 4.400.000, serta biaya pemeliharaan alat menjadi 1.100. Maaf. Pada tahun ketiga, total biaya operasional kembali meningkat menjadi 90.350.000. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan usaha dan inflasi biaya operasional. Biaya produksi tercatat sebesar 66.150.000, biaya gaji sebesar 18.150.000, biaya listrik, telepon, dan air sebesar 8.840.000, serta biaya pemeliharaan alat sebesar 1.210.000. Tabel selanjutnya itu adalah tabel proyeksi laba rugi. Berdasarkan hasil proyeksi laba rugi, usaha buah potong yang beralokasi di Food Court Universitas Pakuan di kinerja keuangan yang menguntungkan dan berpotensi berkembang selama 3 tahun periode proyeksi. Pada tahun pertama operasional, tahun ini diproyeksikan memperoleh penjualan sebesar 90 juta ribu dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 80.600.000. Usaha menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak sebesar 9.400.000 setelah dikurangi beban bunga bank sebesar 240.000 dan pajak sebesar 5%. Laba bersih yang diperoleh pada tahun pertama mencapai 8.702.000. Pada tahun kedua, penjualan diproyeksikan meningkat menjadi 99 juta ribu. Peningkatan ini didorong oleh potensi jumlah mahasiswa Universitas Pakuan sebagai konsumen utama, serta meningkatnya minat terhadap makanan praktis dan sehat seperti buah potong. Meskipun terjadi kenaikan biaya sebesar 84.600.000, usaha tetap mampu meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak menjadi 14.400.000. Penurunan ini juga meningkatkan beban bunga menjadi 160.000, turut berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih menjadi 13.528.000. Pada tahun ketiga, penjualan kembali meningkat menjadi 108.900.000 dengan total biaya sebesar 88.800.000. Laba sebelum bunga dan pajak tercatat sebesar 20.100.000. Seiring dengan menurunnya beban bunga pinjaman menjadi 80 juta, laba sebelum pajak mencapai 20.020.000, serta dikurangi pajak sebesar 5%. Laba bersih yang diperoleh usaha buah potong ini juga mencapai 19.019.000. Dari tabel tersebut, ini ada tabel proyeksi arus kas. Berdasarkan proyeksi arus kas yang telah disusun, usaha buah potong yang beralokasikan di Food Court Universitas Pakuan menunjukkan kondisi arus kas yang positif dan stabil selama 3 tahun periode proyeksi. Pada tahun pertama, total arus kas masuk sebesar 90 juta yang seluruhnya berasal dari penjualan. Sementara itu, total arus kas keluar mencapai 81.398.000 yang terdiri dari biaya operasional, pajak, bunga pinjaman, serta pelunasan pinjaman. Dengan demikian, usaha ini menghasilkan surplus arus kas sebesar 8.602.000. Surplus ini juga menjadi saldo kas akhir pada tahun pertama yang menunjukkan bahwa usaha mampu menghasilkan kas bersih positif sejak awal operasional. Pada tahun kedua, arus kas masuk meningkat menjadi 99 juta ribu, sedangkan arus kas keluar juga mengalami kenaikan menjadi 85
585.572.000. Meskipun terjadi peningkatan pengeluaran, usaha tetap mampu menghasilkan surplus arus kas sebesar 13.428.000. Saldo kas awal pada tahun kedua sebesar 8.602.000 sehingga saldo kas akhir meningkat menjadi 22.030.000. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan usaha dalam menjaga likuiditas dan membiayai kewajiban operasional maupun keuangan. Pada tahun ketiga, total arus kas masuk meningkat signifikan menjadi 112.900.000 yang tidak hanya berasal dari penjualan sebesar 108.900.000, tetapi juga ditambah dengan nilai sisa aset sebesar 4 juta. Total arus kas keluar pada tahun ini sebesar 89.981.000. Dengan demikian, usaha menghasilkan surplus arus kas sebesar 22.919.000 dengan saldo kas awal sebesar 22.030.000. Saldo kas akhir pada tahun ketiga juga meningkat menjadi 40.949.000. Dari tabel ini net present value atau proyeksi tingkat kelayakan. Berdasarkan hasil perhitungan net present value atau NPV dengan tingkat diskonto atau diskon faktor sebesar 10%. Usaha buah potong di food court juga Universitas Pakuan menghasilkan nilai NPV sebesar 29.131,60 45.000. Nilai NPV yang sangat positif menunjukkan bahwa nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk yang dihasilkan usaha selama periode proyek lebih besar dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa usaha mampu memberikan nilai tambah bagi pemilik usaha setelah memperhitungkan nilai waktu uang, time value of money. Dengan demikian, secara finansial, usaha buah potong ini layak untuk dijalankan berdasarkan kriteria NPV. Hasil perhitungan internal rate of return atau IRR menunjukkan bahwa usaha buah potong di food court Universitas Pakuan memiliki nilai IRR sebesar 180,52%. Nilai IRR ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembalian investasi dari usaha ini sangat tinggi sehingga mampu memberikan keuntungan yang signifikan. Dengan demikian, berdasarkan kriteria IRR, usaha buah potong ini sangat layak untuk dijalankan. Berdasarkan perhitungan dari payback period yang waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal sebesar 6 juta adalah selama 7,74 bulan, artinya modal yang ditanamkan dapat kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun operasional. Dari tabel sekarang itu proyeksi neraca berdasarkan proyeksi yang telah disusun. Posisi keuangan usaha buah potong di food court Universitas Pakuan menunjukkan kondisi yang semakin kuat dan sehat selama 3 tahun periode proyeksi. Hal ini juga terlihat dari peningkatan total aktiva yang sejalan dengan pertumbuhan kas dan akumulasi laba usaha. Pada sisi aktiva lancar berupa kas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun pertama yaitu kas tercatat sebesar 8.602.000, kemudian meningkat menjadi 22.030.000 pada tahun kedua dan mencapai sebesar 44.949.000 pada tahun ketiga. Meningkat kas ini mencerminkan kemampuan usaha dalam menghasilkan arus kas positif secara konsisten dari kegiatan operasional. Aktiva tetap usaha tercatat sebesar 6 juta selama periode proyeksi. Seiring dengan penggunaan aset, nilai aktiva tetap bersih mengalami penurunan akibat adanya akumulasi penyusutan. Pada tahun pertama, nilai aset tetap bersih sebesar 5.500.000 menurun menjadi 5 juta. Pada tahun kedua, 4.500.000 dan pada tahun ketiga penurunan ini merupakan hal yang wajar dan menunjukkan bahwa penyusutan telah diperhitungkan secara konsisten dalam proyeksi keuangan. Secara keseluruhan, total aktiva usaha meningkat dari 14.102.000 pada tahun pertama menjadi 27.030 27.030.000 pada tahun kedua dan mencapai 49.449.000 pada tahun ketiga. Peningkatan total aktiva ini juga terutama didorong oleh kenaikan saldo kas yang berasal dari laba usaha. Pada sisi pasifa, hutang jangka panjang mengalami penurunan setiap tahunnya dari 1.300.000 pada tahun pertama menjadi 600.000 pada tahun kedua dan lunas pada tahun ketiga. Penurunan hutang ini menunjukkan kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
Modal usaha tetap sebesar 4 juta selama periode proyeksi, sedangkan laba ditahan mengalami peningkatan yang signifikan. Laba ditahan tercatat sebesar 8.702.000 pada tahun pertama, meningkat menjadi 22.230.000 pada tahun kedua, dan mencapai 40.249.000 pada tahun ketiga. Peningkatan laba ditahan ini menunjukkan bahwa sebagian besar laba usaha digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Dari tabel analisis sensitivitas ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk analisis sensitivitas, saya akan menjelaskan analisis sensitivitas ini dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan variabel utama terhadap kinerja keuangan usaha. Pada kondisi awal, usaha menghasilkan jumlah produksi sebesar 6.600 unit per tahun dengan harga jual 10.000 per unit. Total penjualan mencapai 66 juta dengan biaya variabel sebesar 80.157.000 dan biaya tetap 11.200.000, dan berdasarkan kondisi tersebut, usaha masih mampu menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 25.357.000 dan berada di atas titik impas yaitu pada BEP 5.221 unit atau setara 52.214.452.000. Selanjutnya dilakukan stimulasi perubahan sebesar 10% pada variabel utama, yaitu kenaikan harga jual per unit menjadi 11.000 dan peningkatan biaya bahan baku dan biaya operasional sebesar 10%, serta peningkatan jumlah produksi menjadi 7.260 unit per tahun. Perubahan ini menyebabkan kenaikan biaya variabel yang signifikan menjadi 96.989.970 perak, mengakibatkan laba kontribusi bernilai sebesar 17.129.970 perak. Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan titik impas usaha. BEP dalam unit meningkat menjadi 7.476 unit yang menunjukkan bahwa produksi aktual menutup biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis sensitivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha sangat sensitif terhadap perubahan biaya. Oleh karena itu, pengendalian biaya produksi dan efisiensi operasional menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan dan kelayakan usaha. Selanjutnya, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha yang telah dilakukan, usaha buah potong yang beralokasi di Food Court Universitas Pakuan dinilai layak untuk dijalankan. Dari aspek pasar, usaha ini memiliki potensi permintaan yang baik karena didukung oleh lingkungan kampus dengan aktivitas yang tinggi serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pola hidup sehat. Dari aspek teknis dan operasional, usaha ini juga dapat dijalankan dengan peralatan sederhana dan proses produksi yang mudah serta efisien. Aspek manajemen dan sumber daya manusia juga dinilai layak dengan struktur organisasi yang sederhana dan pembagian tugas yang jelas. Dari aspek hukum, usaha ini juga telah memenuhi perizinan yang diperlukan sehingga dapat beroperasi secara legal. Selain itu, dari aspek keuangan, usaha buah potong menunjukkan potensi keuntungan yang positif dan berkelanjutan. Dengan demikian, usaha buah potong ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan ke depannya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.